Oke, bagus. Oke, jadi teks ceramah ya, ini adalah teksnya ya. Pendengarnya untuk bertaat kepada kepercayaan masing-masing. Sedangkan teks ceramah merupakan suatu penyampaian informasi maupun arahan kepada pendengarnya. Oke, baik, terima kasih kepada rekan Firman. Oke, jadi di sini kita telah mengetahui apakah yang menjadi perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Jadi teks ceramah tadi adalah menjelaskan bahwa sebuah atau berisi informasi yang disampaikan di depan umum, baik itu pengetahuan
pendengar. Oke. Berikutnya khotbah, ya. Ini juga adalah khotbah ini adalah sama, ya. Cuman perbedaannya khotbah itu adalah penyampaian informasi. Contohnya pada saat kita beribadah, apa saja yang hendak disampaikan. Contohnya pendeta, pastor dan lain sebagainya. Oke, jadi itu adalah perbedaan ceramah, pidato dan khotbah. Oke, sekarang kita masuk pada strukturnya, ya. Apakah itu struktur daripada teks ceramah? Apa yang bisa, ada yang bisa atau ada yang masih mengingat tentang struktur daripada ceramah? Oke, silakan. Struktur teks ceramah adalah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Isi ceramah, 3. penutup. 1. Pendahuluan. Pendahuluan itu bagian yang terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan salam syukur. Ucapan syukur. Kedua, isi ceramah. Isi ceramah adalah terbagi menjadi 2, yaitu inti dan gagasan. Inti yaitu bagian isi ceramah yang terdiri atas pemaparan dari penceramah, pandangan umum hingga cara pengilustrasian materi yang disampaikan. Sedangkan gagasannya itu bagian yang terdiri dari ide besar penceramah yang berbahasa besar dan gagasan satu gagasan kepada pendengar. 3. Penutup. Penutup yaitu bagian yang berisi simpulan, ucapan perminta maaf, dan salam penutup. Oke, baik, terima kasih. Nah, pembuka, ya. Dan yang kedua ada isi, ya kan? Terus yang ketiga adalah ada penutup. Nah, tentu saja adik-adik kami telah mengetahui di manakah letak yang disebut dengan pendahuluannya, ya. Di sana pendahuluannya itu di sana adalah ada ucapan salam, ya kan? Sapaan, ucapan syukur, ya kan? Dan juga ada dibahas di sana topik permasalahan yang harus disampaikan pada saat ceramah. Oke. Berikutnya isi, ya. Isi itu adalah membahas tentang rangkaian permasalahan, ya. Isi inti yang harus disampaikan pada saat berceramah. Sedangkan penutupnya adalah menyampaikan, contohnya mengulang kembali atau memberikan penegasan dari inti tersebut dan juga menyampaikan salam penutup. Itu adalah semua struktur daripada teks ceramah. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang kaidah kebahasaan, ya. Oke. Jadi kaidah kebahasaan ini minggu yang lalu telah kita bahas, ya, mungkin beberapa jenis yang disebut dengan kaidah kebahasaan. Kalau ada yang masih ingat, siapa yang masih ingat tentang kaidah kebahasaan? Oke, silakan berdiri. Kaidah-kaidah kebahasan teks ceramah ada 5. 1. Menggunakan kata kerja orang pertama atau kata kerja orang kedua atau camat. Kedua, menggunakan kata kerja teknis atau kata kerama. Ketiga, menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan sebab atau akibat. Nomor keempat, menggunakan kata kerja mental. Nomor 5, menggunakan kata kerja persuasif. Oke, bagus, silakan duduk, ya. Nah, jadi ada 5, ya, tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama tadi adalah menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal, ya kan? Contohnya menggunakan kata saya, aku, ya kan? Atau menggunakan kata ganti orang kedua. Ya, tentunya kalau dia atau penceramah itu menggunakan kelompok, berarti bisa menggunakan kata kami, ya kan? Kita, ya kan? Oke.
Sebab apa lagi? demikian Apa lagi? akibat. Akibat, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya menggunakan kata Kerja mental. kerja mental, ya. Kata kerja mental. Ya, contohnya di sana apa? Memprihatinkan. Memprihatinkan, apa lagi? Berharap. Berharap, apa lagi? Memperkirakan. Oke. Berikutnya, yang kelima adalah menggunakan kata persuasif. Kata persuasif itu adalah mengajak, ya kan? Mengajak. Contohnya, ayo, mari, ya kan? Nah, jadi di situ ada dan kelima struktur atau kaidah kebahasaan daripada teks ceramah. Oke. Baik, berikutnya pada pagi hari ini topik yang kita bahas adalah mengenai menganalisis ini. Jadi yang menjadi topik kita pada hari ini berkaitan dengan ceramah, ya. Nah, ini menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Ya, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Oke. Nah, jadi yang menjadi tujuan pembelajarannya di sini Ibu menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, ya. Jadi di sini nanti kita sudah kian membentuk kelompok minggu yang lalu. Jadi Ibu akan memberikan nanti berupa tugas yang diisi melalui LKPD. Jadi di sini nanti kita akan menjawab dengan menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Oke. Coba perhatikan. Di sini ada satu contoh teks ceramah. Ya. Coba dulu dilihat. Ini ceramah apa ini? Apa topiknya? Coba diperhatikan dulu. Ya. Ini satu contoh. Berikutnya kita lihat, mari kita memberikan contoh bagaimana cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Ya. Dalam contoh ini baru contoh, ya. Saya mau memberikan contoh apakah anak kami mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah tersebut, ya. Jadi dari contoh ini, apakah ada anak-anak kami yang bisa memberikan satu contoh manakah yang disebut dengan struktur teks ceramah di atas ini? Oke, ada yang bisa? Oke, silakan. Silakan ke depan. Struktur dari teks tersebut di atas tadi yang pertama pendahuluan atau kata ucapan pembuka, sapaan, ucapan syukur. Baik yang saya dapat dari Oke, bagus ya. Baik, silakan ke belakang. Ya. Di mana di sini terlihat kaidah kebahasaannya? Ada yang bisa? Coba Sirita bisa? Oke, silakan ke depan. Mulai dari sini di mana terlihat di situ ada kaidah kebahasaan teks ceramah yang menggunakan kata ganti pertama yaitu saya. Oke. Terus kata sapaan. Kata ganti kedua itu dia menggunakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Oke, baik. Oke, baik, silakan ke belakang, ya. Nah, jadi anak-anak kami semua telah mengetahui di pada contoh di atas adalah sudah kita tentukan struktur dan kaidah kebahasaan sesuai dengan pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, pada tanggal 1 nasional, marilah kita syukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa dengan tekad untuk bersama bekerja keras mewujudkan dunia pendidikan yang lebih berkemajuan melalui keteladanan guru kita. Akhirnya, sekali lagi, mari kita keluarkan semangat menjadi guru sebagai teladan bagi anak-anak kita.
Selamat Hari Guru Nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing langkah-langkah kita mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui guru-guru yang hebat dan mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kepada anak-anak kami. Di sini tadi kan sudah kita amati bersama tentang video ya, video ceramah ya, video ceramah tentang peringatan Hari Guru Nasional. Nah, jadi sekarang tugas anak-anak kami adalah menganalisis isi struktur dan kaidah kebahasaan sesuai dengan video yang telah anak-anak kami amati. Ya, oke. Jadi sekarang saya akan bagikan LKPD-nya sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan minggu yang lalu. Oke, jadi di sini nanti coba lihat di belakangnya, di situ ada lembar kerja peserta didik, ya. Dituliskan nama kelompoknya, nama kelompok berapa, apakah kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan mulai dari sekarang diisi, dianalisis apakah yang menjadi struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah yang isi. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Bagaimana sudah? Yang tampil terlebih dahulu adalah siapa? Oke, kelompok yang di sebelah kanan saya. Kelompok 4. Oke, silakan maju ke depan. Satu orang mewakili. Di depan, di depan. Di sini ya, di sini terima. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami tadinya. Jadi di sini kami sudah menentukan isi dari video ceramah tersebut. Jadi di sini memperingati Hari HGN Nasional
Esa yang tema Hari Guru kali ini adalah membangun pendidikan karakter melalui keteladanan guru. Dan di sini kami mendapatkan isi yaitu atau rangkuman argumen. Penguatan karakter karena peserta didik saat ini adalah calon generasi emas Indonesia tahun 2045 yang harus memiliki bekal jiwa Pancasila. Dan sini penutupnya kami kasih, apakah kita sudah cukup memuliakan guru-guru kita yang telah berjuang untuk mendidik dan membentuk karakter kita sehingga kita menjadi pribadi yang sangat tangguh dan berhasil saat ini. Dan di sini kami sudah mendapatkan kaidah kebahasaan dalam video tersebut, yaitu satu, kata ganti orang pertama atau tunggal ya, atau kata ganti orang kedua. Di sini kami dapatkan, marilah kita syukuri hikmat Tuhan yang Maha Esa. Dan kedua, menggunakan kata-kata teknis. Jadi di sini kami mendapatkan kata-kata teknis, yaitu mereka memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, dan berperan sebagai the significance of those. Dan ketiga, kata-kata argumentasi atau sebab akibat. Momentum Hari Guru Nasional hendaknya kita jadikan sebagai refleksi apakah guru-guru kita sudah cukup profesional. Dan keempat, kata kerja mental. Menjadikan guru lebih kompeten, profesional, terlindungi, dan bermartabat. Dan kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Dan di sini kami mendapatkan kata-kata persuasif, yaitu selamat Hari Guru Nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing langkah-langkah kita mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui guru-guru yang hebat dan mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sekian dan tampilan kelompoknya bagus sekali ya. Kedua, kita tampilkan kelompok yang di sebelah saya. Di sebelah kiri saya itu kelompok dua. Oke, silakan maju ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh Komisi 2. Isi dari video ceramah tersebut memperingati Hari Guru Nasional. 2. Struktur ceramah yang terdapat dalam video tersebut. 1. Pendahuluan. Dalam pendahuluan yang kami dengar dalam teks ceramah tersebut, salam pembuka, ucapan salam sejahtera bagi kita semua, dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi ceramah. Jadi isi ceramah yang kami dengarkan pada teks ceramah tersebut adalah membangun pendidikan karakter melalui keteladanan guru, menguatkan tingkat karakter guru sebagai sosok utama dalam satuan pendidikan, dan memiliki tanggung jawab terhadap olah hati, olah rasa, olah pikir. Penutup. Yang menjadi penutup dalam teks ceramah guru sebagai teladan bagi anak-anak kita. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing langkah-langkah kita. Terima kasih. 3. Kaidah kebahasaan dalam teks tersebut adalah kata ganti orang pertama. Marilah kita syukuri hikmat Tuhan yang Maha Esa. 2. Kata teknis. Mereka memiliki tanggung jawab yang berbentuk karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, agensi penguatan karakter. 3. Menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan sebab akibat. Menuntun Hari Guru Nasional hendaknya kita jadikan sebagai refleksi apakah guru-guru kita sudah cukup profesional dan menjadi teladan bagi peserta didik. 4. Menggunakan kebijakan yang sedang dan akan terus dilaksanakan dengan menjadi guru kompeten. Persuasif. Ajarkan. Marilah kita membangun pendidikan karakter melalui keteladanan guru. Sekian dari aku. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok kedua. Penampilannya sangat bagus ya. Berdasarkan hasil presentasi kebahasaan teks
ya kan? Contohnya ada tata krama berbahasa, ya. Itu semua adalah kaidah kebahasaan. Ini adalah sudah 85% anak-anak kami sudah bisa menganalisis isi struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah, ya. Jadi tinggal 15% lagi di antara 4 kelompok yang masih belum sempurna, ya, yang masih belum sempurna. Di sini ada beberapa kriteria penilaian, ya. Contohnya mulai dari ketepatan isi, ya. Berikutnya kelengkapan bagian-bagiannya, ya. Berikutnya kebakuan dalam penggunaan kata atau kalimatnya, ya. Dan kebakuan ejaan atau tanda baca, ya. Itu adalah termasuk pada penilaian strukturnya. Sedangkan penilaian kaidah kebahasaannya adalah ada ketepatan dan ada kelengkapan daripada kaidah kebahasaan tersebut, ya. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan berupa soal-soal remedial, ya, bagi siswa yang 15% masih belum mencapai KKM, ya. Jadi kita akan memberikan soal-soal remedial pada pertemuan berikutnya. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan melanjutkan kembali tentang mengonstruksi, ya, mengonstruksi teks ceramah, ya, mengonstruksi teks ceramah atau menyusun kembali teks ceramah. Oke, kalau tidak ada lagi, ya, kalau tidak ada lagi, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh anak kami Rita Lahia. Silakan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Dalam nama Bapa Yesus Kristus Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kembali menyerahkan seluruh hati jiwa dan dalam tangan-Mu. Ini doa yang sekali Bapa kami landaskan melalui anak Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.